Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur. Para subscribe. Pagi ini kita ketemu kembali di Galeri Kang Buddha. Sebelum kita mulai aktivitas, sedikit bercerita. Tahadus bin emah, kita berbagi aja mengatasi sebuah kesulitan yang mana berbagi, bukan gurui tapi berbagi. Jadi ceritanya gini, bapakan sholawat dan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan sholawat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Awalnya gini, di awal-awal tahun 2020, sekitar bulan Maret lah, saya itu ada masalah di awal-awal pandemi itu. Ceritanya ada tanggungan uang, sedikit cerita berbagi. Di luar lembaga itu kan saya kan ada sedikit sampingan bahasanya. Sampingan habis itu apa, Mas? Bahasanya sing logas apa? Hubungannya dengan orang-orang yang mau ziarah, mau wisata. Bukan biru, biru kan resmi. Mungkin saya ada izinnya kok. Koncone biru gitu loh, Lur. Awal kisahnya gini, Lur. Jadi pada waktu itu kan saya bangun rumah. Kekurangan dana sekitar 30 jutaan lah. Kurang lebihnya 25 sampai 30 juta. Akhirnya saya rembukan sama yang Pak tukangnya itu. Kekurangan dana itu sekitar 25 juta lah kurang lebihnya. Saya berharap di sampingan saya itu dalam 1 tahun bisa dapatlah uang segitu. Saya berdoa sama Allah itu dikasih. Jobnya luar biasa. Biasanya itu orang-orang daftar ngejoin bahasa keren, ngejoin apa bahasa keren itu daftar ya mas. Itu jadwal bis di bulan-bulan Januari itu biasanya sepi gitu loh. Terus adanya di kisaran bulan Maret lah 1-2 dan April 1-2 gitu. Pada waktu itu banyak yang daftar, bahkan yang DP dan lain sebagainya. Ya lumayan. Tapi pada waktu pelaksanaannya di bulan Maret itu kan, di tahun 2020 itu kan ada aturan dari pemerintah yang mana pemberlakuan lockdown mas ya, lockdown. Jadwal yang masuk semuanya itu tidak bisa jalan semuanya. Ya imbasnya luar biasa itu COVID itu kemarin itu. Semua sektor lah kena semuanya. Termasuk salah satunya yaitu saya juga. Kang tutupan. Saya juga. Kerugian yang saya terima itu ya kurang lebih ya 30-an lah, 30 juta. Ya, alhamdulillah singkat ceritanya
di bulan Agustus itu saya bisa mengembalikan lah dana-dana yang sudah masuk itu sekitar 15 juta lah. Ya kurang lebihnya yang belum saya kembalikan sekitar 16 juta sekian. 16 juta ya ya betul 16 juta. Pusing. Semuanya sektor itu kan berhenti semuanya. Lembaga pendidikan juga online, yes kayak gitulah. Semuanya juga serba mati suri semuanya. Logika akalnya itu ketika seseorang itu mengalami kejadian yang belum pernah dialami, manusiawi, mental jelek, artinya down. Dengan tanggungan hutang yang sebanyak itu, buat saya itu banyak, 16 juta sekian itu banyak. Pemasukan berkurang dan lain sebagainya lah. Sampai saya berusaha untuk membuat sebuah kerajinan, tidak laku. Masya Allah. Pada akhirnya di saking bingungnya itu pusing. Ya sebenarnya kita sadar itu ujian dari Allah, betul sadar. Saya juga sadar. Cuman kan secara mental manusia itu tetap ya berharap ujian ini segera selesai kan gitu. Saya berharap terus, berdoa sama Allah sampai saya membuat konten ya. Konten pertama kali ini gara-gara Covid ini. Awal-awalnya saya membuat konten itu dulu ya gara-gara Covid ini. Pusing kemana-mana, ndak ada kegiatan. Mencoba membuat konten lah. Sampai ibaratnya saya membuat konten itu ngemis-ngemis subscribe. Ternyata itu tidak efektif. Kembali ke cerita. Pada waktu itu Allah menjawab, cuma di lain apa ya? Menjawabnya itu lewat seseorang gitu, tanpa sengaja. Jadi pada waktu itu saya nongkrong di sebuah warung di daerah desa saya itu, tapi beda dukuh lah. Jam 2 malam lah. Nongkrong, datang saya itu ngopi, ketemu sama teman-teman lah, teman-teman. Nah, pada waktu itu sudah jam 2 malam saya ingat itu. Teman saya itu mau pulang dan di tempat dia duduk itu ketika dia sudah pulang ada sebuah sari kertas ya. Tak pikir apa gitu, tak baca, ternyata amit-amit nyun sewu kertas Hongkong. Mako nomor togel. Bukan terus saya beli togel enggak ya, enggak. Saya ambil, saya amati, saya batin. Ya Allah, di 3.000 urusan togel Mako Hongkong kalau dapat bisa menghasilkan uang banyak kan gitu. Mosok sing urusan bangsa agama Islam syariat lah. Nggak ada caranya. Saya yakin ada. Ya Allah tunjukkanlah. Saya berdoa kayak gitu untuk menyelesaikan hutang-hutang saya kan gitu. Akhirnya saya sampai di rumah itu setengah tiga dan saya amati, saya pikir-pikir, akhirnya ketemunya di mana? Yaitu sedekah. Sedekah. Jadi kan ada itu hadis satu Quran, Mas. Allah memberi kita sedekah 1, memberi 10, itu hadis Quran itu. Dilipatkan itu Quran ya. Hadis ya. Jadi kita bersedekah 1, itu Allah akan mengembalikan 10 gitu. Jadi di pikiran itu muncul ya hal yang seperti itu. Logika kalian gini. Kalau hutang saya 16 juta.
Berarti saya harus sedekah 1.600.000 gitu. Tapi ya itu, akhirnya saya mengambil keputusan, mungkin Allah memberi hidayah, memberi petunjuk untuk melunasi hutang saya itu lewat jalan itu. Akhirnya saya rembukan sama istri. Ya udah, singkat ceritanya istri itu setuju gitu. Pada waktu itu ketemu juga itu, saya nalar juga masuk itu. Setelah tak utak-atik ketemu, ada di Quran ada ya tentang di Al-Baqarah surat berapa? 245. Itu teman saya. Dia itu pondok tekek, kalau saya kan enggak. Saya tuh santri Badungan, kalau dia itu santri nginep. Kembali ke cerita. Ketika hutang saya itu 16 juta sekian, itu saya harus bersedekah 1.600.000 itu. Tapi pada waktu itu untuk sedekah uang sebanyak itu ya, pada waktu Covid itu enggak mungkin rasanya gitu. Karena enggak ada gitu. Enggak ada. Akhirnya saya utak-atik lagi. Berarti saya harus sedekah ketika saya mendapatkan uang 1.600.000, saya harus sedekah 160.000. Nah, 160.000 itu uang ada. Cuma yang jadi kendala itu kan satu. Pada waktu itu saya harus membelikan susu anak itu sekitar. Itu termasuk jurus ya Ustaz. Saya enggak tahu kalau itu. Pak teman saya. Jadi harga susu anak saya itu satu kalengnya kalau enggak 135 atau 100 berapa itu, padahal saya lupa itu mas sedekah rasanya berat karena urusan dengan keikhlasan, ada kepentingan yang lebih utama daripada sedekah itu memberikan susu kan gitu. Hati itu rasanya kurang, ikhlasnya belum malah karena memang ya pada waktu itu posisinya kayak gitu. Akhirnya dari uang 160 itu saya bagi lagi 10, ketemunya 16.000. Nah ini baru muncul apa namanya, baru muncul keikhlasan lah, bahasanya keikhlasan. Ketemu masalah itu, kemudian saya memutuskan berniat bersedekah gitu. Berbagi gitu. Bukan pamer enggak, kita berbagilah, kita berbagi. Enggak apa-apa. Saya datang ke masjid hari Jumat itu, saya ngeplung ke di kota itu kalau enggak, seingat saya 20.000 saya itu 20.000, iya 20.000. Bismillah, niat ingsun bersedekah muga-muga utangi lunas. Kepepet. Saya dengan menyebut nama Allah, saya niat bersedekah, semoga hutang saya lunas. Itu terbukti. 1-5 kalau enggak 5 hari kemudian atau 1 minggu itu saya mendapat amplop. Ada teman ngasih uang itu, tak buka itu 200.000. Sekitar 5 hari 1 mingguan lah dari ketika saya bersedekah. Amplop saya buka, WA saya bunyi. Tak buka, teman jauh dari Pati sana. Apa isinya WA-nya itu? Mas, mbok pilih jenengan kagungan arto luweh kula kinteni, saya pinjami untuk buat beli beras. Subhanallah. Amplop kalau saya buka isinya 200. Itu ditembung teman saya, ada WA masuk lah. Ternyata teman saya lebih parah daripada saya pada waktu itu. Simpelnya terus saya uang 200 itu tak pikir-pikir kalau saya transfer nanti dapatnya cuma 150 atau apa. Jadi masih ada 50, itu kan kurang. Ya bermanfaat nih, kurang lebih masih kurang lah untuk kehidupan rumah tangga itu. Akhirnya saya minjem teman saya 100 dan 200, jadi totalnya 300.000. Saya sedekahkan, bismillah. Baru saya habis transfer sekitar 20 menitan lah, 15 menit 20 menit dari PRI Link ke tempat lembaga saya ini. Lembaga saya mengabdi, bukan lembaga saya, maaf.
saya sama bendara saya itu dikasih uang gitu. Pak, ini ada sedikit uang untuk jenengan 400.000. Dapat 400.000. Yang 200 saya sedekahkan lagi, yang 100 saya buat nyarutang, yang 100 lagi tak kasihkan istri saya. Maaf nggih. Maaf, ini hanya berbagi aja. Setelah itu di saya bulan Desember sekitar tahun 2020. Saya ingat betul itu terus tanggal, kalau enggak start 7 Januari 2021 ada orang ngasih ke saya. Betul itu terbukti. Itu 2 juta. Amplop satu isinya 1 juta, amplop satu isinya 1 juta. Alhamdulillah. Akhirnya singkat cerita, uang yang 2 juta itu mau saya sedekahkan, tapi rasanya ya ini diuji, keikhlasan hati itu diuji, betul diuji. Mau saya sedekahkan, yang di rumah ada uang enggak, saya enggak tahu gitu. Akhirnya saya cerita sama istri saya. Ternyata istri saya ada uang cuma kurang gitu. Sepakat yang 500 untuk istri saya, yang 1.500.000 saya sedekahkan lagi. Itu. Nah, itu tanggal 7 Januari, betul. Terus tanggal 20 Januari itu rumah saya kebanjiran sampai lutut. Aduh, sampai lutut. Saya sedang ngopain HP dan sebenarnya sampai jam selesai nyuci lah. Selesai membersihkan bekas banjir itu. Sampai jam setengah 12 malam saya baru buka HP. Ternyata ada WhatsApp masuk dengan bunyi gini. Uang dulu itu tindak lanjutnya bagaimana? Itu kan bahasa halusnya itu kan nagih. Nanti istirahat. Bahasa halusnya itu kan nagih. Waduh, pusing. Akhirnya apa? Bingung. Karena pada waktu itu nggak ada uang. Ya ada, cuma nggak cukup gitu loh. Nggak cukup. Singkat ceritanya gini loh. Pada waktu itu tuh rumah saya kan kebanjiran. Istri dan anak saya mesti ditempati kakak ipar saya. Dia menggiri semua. Hari Selasa istri saya datang membantu banjirnya dari Senin. Banjirnya hari Ahad, hari Minggu, Senin istri saya datang membantu saya membersihkan rumah sisa-sisa dari banjir itu. Terus istri saya bilang, ya ada uang enggak untuk keperluan anak-anak, beli pampers, susu dan lain sebagainya. Saya bilang, kamu kan ada uang toh. Istri saya bilang, tak cari ndak ketemu dompetnya. Mungkin kena banjir juga ya. Ya Allah. Akhirnya apa? Ya coba kita datanglah. Kita nyari. Saya masih ingat di benak saya itu di ATM saya itu kemungkinan besar masih ada uang sekitar 500-600 ribu lah gitu. Terus sampai di Indomaret kita nyari ATM, di situ Indomaret yang ada ATM-nya, kartu ATM itu saya masukkan, saya pencet, saya tarik sekitar ya hampir 200.000, tidak keluar. Tidak keluar. Ternyata apa? Saldo tak cek 80.000. Waduh, pusing ya. Akhirnya saya teringat, saya punya etol itu jumlahnya sekitar 6.
Saya kasihkan ke kasir, dicek satu-satu, saldo etol saldo ada yang 1.500, 20 berapa? 2.000, ada yang 4.000. Dan yang terakhir, etol yang ke-6 itu alhamdulillah masih ada saldo sekitar 100 sekian lah, mendekati 200. Kalau di Indomaret kan etol bisa digunakan untuk keperluan, bisa dapat. Udah sampai rumah, cerita gitu saya bahwa ada yang nagih uang sekian 16 juta itu. Istri saya kaget, terus dapat uang dari mana? Lah ya punya saldo enggak punya. Malam Rabu teman saya itu ya bro saya gitu, teman ngopi lah, kok suwe nggak kopi darat gitu. Akhirnya saya datang ke sana, cerita, saya kok ingat kamu terus, ada apa gitu, ada masalah enggak gitu. Saya bilang nggak ada. Wah enggak mungkin gitu. Masa enggak ada kan gitu. Akhirnya mau tidak mau kita sambil ngobrol ngopi. Saya didesak terus, saya bilang ya benar saya ada masalah, saya ditagih orang dengan bahasa halus tanggungan 16 juta gitu. Teman saya bilang yes kita doa sama-sama segera selesai. Paginya saya mau berangkat ke tempat saya ngabdi di sini itu. Ada WA masuk, tolong ke tempatku gitu. Nggak ada apa gitu. Semalam sudah ketemu kok, saya bilang gitu. Nah kamu butuh uang enggak? Ya butuh, namanya orang hidup ya butuh uang gitu. Singkat cerita saya datang ke rumah. Di rumahnya itu saya sudah disiapin uang berapa? 16 juta. Saya bingung betul. Saya bilang ini maksudnya apa itu? Loh, katanya kamu butuh uang. Ya butuh lah gitu. Orang hidup itu butuh uang ya. Gitu. Nah, gitu terus gini saya bilang, uang sebanyak itu kan ada ikrarnya toh. Ada akadnya gitu. Nah, terus buat apa teman saya? Nah, uangnya banyak loh, 16 juta ya. Kalau jenengan ngasih saya dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, saya mungkin enggak bisa nyarutang karena posisi masih kayak gini gitu. Karena masih pandemi itu di Januari sekitar tanggal 21, 22 lah. Saya bilang Vario saya itu kalau saya jual 8 juta enggak laku. Teman saya bilang, akati rokok itu tetap kesanya. Untung rokok katanya. Ya Allah, saya pengen nangis itu. Nggak ceritanya, uang saya terima, yaitu tanggal 26 hari Sabtu lah kalau tidak salah. Harinya Sabtu, kalau tanggalnya lupa saya. Tanggal 24. Tanggal 24 saya nyarutang, memberi utang, sama ke bendahara karena saya punya tanggungan di sebuah organisasi urusan dengan jadwal bis itu. Nah, bendaharanya kaget, Pak, jenengan dapat uang dari mana? Emang sebelumnya sudah cerita itu, Mas, saya belum bisa memberikan uang 16 juta karena posisi Mas ini. Bendaharanya itu sadar. Tidak apa-apa, Pak. Ketika saya kasih uang 16 juta itu kaget. Bapak dapat uang dari mana? Apa bisnis sampingan Bapak itu sudah jalan bisnya? Ya belum. Nah kalau belum jalan kok memberi uang, itu kan sudah jadi tanggungan saya. Saya kasihan lihat jenengan bahasanya gitu. Ya udah, enggak gini Mas. Kituan jenengan itu ya saya dengan bahasa kayak gitu itu kan merupakan sebuah teguran bahasa saya untuk nagih, untuk suruh nyarutang gitu. Nagih untuk nyarutang. Akhirnya saya dapat ini, udah kasih ke jenengan. Terus saya ceritakan prosesnya dari awal tadi, mulai dari uang yang bersedekah 20.000 sampai terakhir. Orangnya itu malah nangis. Ya Allah gitu. Ya udah kita uangnya buat Bapak aja lah, nanti ada ndak apa-apa itu biar saya yang nanggung. Artinya ke depan tetap nyarutang gitu loh. Saya ndak mau. Sehingga ceritanya orangnya itu tahu kalau saya ndak punya uang. Uang 16 juta, 16 itu berapa ya? 16 itu yang 1 juta itu saya pinjam. Saya pinjam dengan akad mau saya sedekahkan lagi. Saya sedekahkan lagi.
Wong yang 1 juta. Hari Sabtu, Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Saya mau berangkat Jumatan itu ada tamu perempuan itu datang ke rumah saya, ngasih uang berapa? 10 juta. Ya Allah. Aduh, singkat cerita uang 10 juta itu saya sedekahkan, saya kasihkan ke orang yang membantu saya 16 juta. Itu orangnya marah-marah. Kamu ngerjain saya ya? Kayak gitu loh. Singkat ceritanya saya masih punya tanggungan 6 juta itu. Selesai di bulan April 2021. Alhamdulillah. Semuanya apa? Satu, melihat kejadian itu, saya berkomitmen pada waktu itu untuk nyari utang uang sebanyak itu. Satu, memperbanyak membaca sholawat. Intinya itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari sholawat. Saya sampai bilang sama istri saya, kalau masalah kita mau selesai, rajinlah kita membaca sholawat, utamanya Al-Quran. Al-Quran baru sholawat. Bahkan istri saya tak target itu 1 hari tidak lepas dari 1000 sholawat. Bahkan saya pada waktu itu masih ingat, itu 1 hari pernah bersolawat itu, maaf nih, bukan pamer, ini tahadus ini saja, berbagi menyelesaikan sebuah masalah sampai 30.000 gitu. Sampai 30.000. Nah, ketika saya sudah mendapatkan uang 16 juta dan dapat 10 juta itu, tahadus sangat senangnya hati saya itu. Saya nulis Quran tiap hari itu tanpa terasa. Kadang 2 juz, kadang 3 juz, kadang 4 juz membaca Al-Quran. Saking senangnya saya sama Allah. Ucapan terima kasih saya sama Allah. Itu untuk buat komunikasi kita sama Allah. Itulah sebuah cerita kehidupan saya ketika ada masalah tentang keuangan pada waktu itu. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Saya jujur hanya berbagi saja, berbagi pengalaman ketika kita mengalami kesulitan tentang keuangan. Gitu. Jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa membaca sholawat, ya, dan jangan lupa bersedekah. Walaupun sedekah kita itu nilainya rupiahnya kecil, tapi tetaplah kita bersedekah. Ya paling tidak 1 minggu sekali lah, 1 minggu sekali. Jangan pernah tinggalkan sholat, itu pesan saya. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua, wala qalilan 1 lemper Quran itu dibaca. Yang ketiga, perbanyak kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bersedekah. Itu penting. Semoga para sakrab saya tetap dilindungi Allah. Kita semuanya dilindungi Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun berada, dan kita diberi hidayah oleh Allah dalam dimanapun kita berada. Ya. Cukup sekian. Silahkan komen, tanya-tanya, tidak apa-apa. Saya masih belajar tentang hidup, masih belajar. Semoga kita semuanya dilimpahkan rezekinya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak cucu kita tetap satu jalur. Kita doakan satu jalur akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka silahkan like dan subscribe yang belum. Yang tidak suka tidak apa-apa. Sukses selalu.